Baru saja dia menurunkan celananya di perbatasan, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Mengira ada serangan mendadak, dia langsung lari ke mobil, mengambil senjata, dan membidik ke target yang tidak jauh. Setelah itu, dia dengan cepat menarik latupnya, 2 kali tembakan terdengar, duar-duar. Namun saat dia mendekat untuk memeriksa, dia terkejut, orang itu sudah tergeletak di tanah, tidak bernyawa lagi, dan tak jauh dari mayat itu ada seekor serigala hangus yang sedang sekarat. Ini berarti target orang itu tadi sebenarnya serigala, bukan dirinya. Karena telah membunuh orang tak bersalah, dia takut harus bertanggung jawab. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan menyembunyikan kejadian ini, lalu menyeret mayat korban ke atas gunung dan menguburnya sembarangan di lubang. Tak disangka, beberapa hari kemudian, mayat itu justru diseret keluar oleh serigala hangus, dan kebetulan ditemukan 2 pemburu yang sedang berburu di gunung. Setelah dilaporkan ke polisi, identitas korban berhasil dikonfirmasi. Korban adalah Marquez Estrada, imigran gelap asal Meksiko yang bekerja ilegal di peternakan dekat situ. Yang datang memastikan identitasnya adalah rekan kerjanya, Pete. Mereka berdua sahabat terbaik. Masih ingat saat Estrada pertama kali datang ke Texas? Juga di musim panas, hari itu cuacanya sangat panas. Dia melewati peternakan tempat Pete bekerja, berharap bisa meminta air, tak disangka mereka langsung akrab. Pete si kobau tua merekomendasikan Estrada kepada pemilik peternakan, sehingga Estrada yang mencari pekerjaan bisa tinggal dan bekerja di sana. 2 orang yang sama-sama menjadikan kobau sebagai profesi seumur hidup pun menjadi sahabat. Pete sangat menyukai kuda gagah yang dibawa Estrada dari Meksiko, dan begitu Estrada tahu, ia ingin memberikannya kepada Pete. Estrada memang orang yang sangat pemurah, tapi Pete juga bukan orang yang serakah, ia tidak suka mengambil milik orang lain sehingga dengan halus menolak niat baik Estrada. Namun Estrada hanya tertawa lepas, kalau kita sudah jadi saudara, kenapa harus dibedakan lagi? Pete pun merasa tak enak untuk menolak lagi, akhirnya ia menerima dengan lapang dada, dan sejak saat itu menganggap Estrada sebagai saudara laki-laki sendiri. Ia tahu istri dan anak Estrada tinggal di Meksiko, dan sebagai pria yang merantau sendirian, wajar saja kalau ada kebutuhan lain. Sebagai balas budi atas kebaikan saudaranya yang memberinya kuda, Pete mengatur 2 wanita untuk Estrada. Karena kamu sudah memberiku kuda, aku juga tidak akan membiarkanmu rugi. Kedua wanita ini sudah bersuami, yang bersama Pete adalah istri pemilik restoran di kota kecil itu, dan yang bersama Estrada bahkan lebih luar biasa, istri petugas patroli perbatasan. Di tempat yang kandu seperti ini, banyak wanita bersuami yang suka mencari sensasi. Istri petugas patroli perbatasan itu bernama Luna. Ia baru saja pindah ke kota kecil di perbatasan ini mengikuti pekerjaan suaminya, Norton, karena tempat ini memang sangat sepi dan terpencil. Kehidupan suami istri ini di sini terasa sangat membosankan, hari-hari mereka berjalan begitu lambat, bahkan mereka tidak bisa menemukan cara untuk menghibur diri. Pernikahan mereka pun akhirnya masuk ke masa jenuh. Setiap hari, Luna hanya menghabiskan waktu dengan menonton serial drama atau duduk melamun di restoran kecil di kota, dan karena itulah dia pun berkenalan dengan pemilik restoran tersebut. Norton yang setiap hari berpatroli di luar pun merasa sangat bosan, selain menghabiskan waktu dengan membaca majalah dewasa untuk menghibur diri, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun demi menunjukkan dirinya sebagai seorang pria, setiap pulang ke rumah dia masih akan mengajak istrinya berhubungan. Meskipun setiap kali belum mulai sudah selesai, tapi dia tetap merasa puas dengan dirinya sendiri. Keduanya menjalani hari-hari yang hampa dan mati rasa, sama sekali tidak bisa menemukan makna hidup. Luna sudah muak dengan kehidupan seperti ini, itulah sebabnya dia pergi mencari sensasi bersama pemilik restoran wanita. Namun, hari-hari bebas dan menyenangkan itu tak bertahan lama. Hari itu, Estrada hendak mengusir serigala yang mendekati domba dengan senapan, tapi tanpa diduga, dia tertembak mati oleh Norton yang berpatroli. Pete bersumpah akan menemukan pelaku sebenarnya dan tak membiarkan sahabatnya mati membawa ketidakadilan. Dia menemukan beberapa selongsong peluru 0,23 inci di dekat lokasi kejadian. Pete membawa selongsong peluru dan segera menemui kepala polisi kota kecil, berharap penyelidikan bisa segera dimulai namun ia malah ditolak oleh sang kepala polisi. Menurut kepala polisi, beberapa selongsong peluru tidak membuktikan apa-apa. Karena tidak ada pilihan lain, Pete terpaksa menyelidiki sendiri. Tak lama, dia menemukan info penting. Peluru kaliber itu hanya dipakai patroli perbatasan di kota kecil itu. Setelah mendapatkan informasi penting ini, dia kembali menemui kepala polisi. Kali ini, kepala polisi tidak hanya kembali menolak untuk menyelidiki, tapi juga dengan tegas memperingatkan Pete agar tidak ikut campur lagi dalam kasus ini. Sebenarnya, alasan kepala polisi bereaksi begitu keras adalah karena pihak patroli perbatasan sudah lebih dulu memberi peringatan, berharap polisi dan militer bisa kompak untuk menutup kasus ini. Toh, yang meninggal juga cuma seorang imigran gelap. Untuk mencegah masalah semakin rumit, polisi segera menutup kasus ini. Bahkan tanpa memberitahu Pete, mereka langsung menguburkan Estrada untuk kedua kalinya. Sebagai bentuk kerjasama dengan kepala polisi kota kecil, kepala patroli perbatasan bahkan sengaja datang ke restoran untuk secara langsung mengucapkan terima kasih kepada kepala polisi yang sedang makan. Namun rahasia ini justru terdengar oleh pemilik restoran. Sebagai mantan kekasih Pete, dia langsung memberitahu Pete tentang kebenarannya. Pelaku pembunuhan itu adalah Norton, petugas patroli perbatasan yang baru. Setelah mendapat kabar ini, Pete langsung menghadang kepala polisi di jalan dan memintanya untuk menegakkan keadilan. Namun kepala polisi justru mengelak dan bahkan saat hendak pergi, ia mengancam Pete. Kalau kamu berani membicarakan kasus ini lagi, aku akan memenjarakanmu. Pete pun langsung naik pitam dan segera bergegas ke depan rumah Norton. Saat itulah Pete baru menyadari, istri Norton ternyata adalah wanita yang dulu pernah ia carikan untuk Estrada. Meskipun melihat Norton sudah pulang ke rumah, Pete tidak langsung bertindak gegabah, melainkan menunggu hingga malam tiba baru mengetuk pintu rumah itu. Begitu Norton membuka pintu dan belum sempat bereaksi, Pete langsung menjatuhkannya ke lantai. Setelah berhasil melumpuhkan Norton, Pete tidak menyakiti Luna, melainkan memberitahunya alasan ia datang tengah malam. Saat keluar dari rumah, Norton mencoba melawan, tapi ternyata Pete masih sangat kuat meski sudah tua. Setelah berhasil mengendalikan Norton, Pete bahkan tidak lupa menyelimuti Luna yang sudah diikat, menyalakan acara TV favoritnya, dan memperingatkannya agar tidak menelepon polisi. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Setelah itu, Pete membawa Norton ke pemakaman, lalu memberinya sebuah sekop dan menyuruhnya menggali makam Estrada.
Norton tidak mengerti maksudnya, tapi terpaksa menuruti perintah. Setelah susah payah membuka peti mati, bau busuk dari mayat yang sudah membusuk langsung menusuk hidung, sampai-sampai Norton muntah karena tidak tahan. Namun, peti malah memerintahkannya untuk mengangkat mayat Escaga yang sudah membusuk itu keluar. Karena sering melakukan kesenangan sendiri, berkali-kali dalam sehari, tubuh Norton sudah lemas tak bertenaga. Belum juga mayat itu terangkat ke permukaan, kedua kakinya sudah terhimpit di bawahnya. Setelah mengangkat mayat itu, Pete membawa Norton ke rumah Escada. Ia mengisi gelas Escada dengan air dan menyuruh Norton meminumnya. Norton menolak, berkata, "Aku lebih baik mati daripada memakai barang orang mati." Namun, melihat dinding yang diletakkan Pete di meja, ia tetap merasa aneh. Akhirnya, ia mengangkat gelas itu dan meneguknya. Pete juga memaksanya mengenakan pakaian Escada. Setelah Norton menuruti semua perintah, Pete menuangkan garam ke tubuh Escada. Ini membuat Norton bingung. Apakah mereka mau mengawetkan daging seperti daging asin? Ini berawal dari janji Pete pada Escada. Saat mereka mengobrol hari itu, Escada menunjukkan foto istri dan anak-anaknya, bercerita pada Pete. Ia punya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan penurut dan lucu, dan istrinya lembut dan penuh perhatian. Dalam foto itu Escada berdiri belakang istri dan anak-anaknya. Diam-diam, ia selalu menjaga keluarganya meski sudah 5 tahun terpisah dari istri dan anak-anaknya, berjauhan ribuan kilometer. Saat bercerita, Escada tiba-tiba sedih dan tanpa sengaja meminta Pete jika ia meninggal di Amerika, agar jenazahnya dibawa pulang ke kampung halaman karena ingin dimakamkan di tanah kelahirannya. Pete menanggapinya dengan bercanda, menyuruh Escada jangan bicara aneh-aneh dan berkata usiamu lebih muda, seharusnya kamu yang mengantarkan aku nanti. Escada tetap memohon dengan sungguh-sungguh agar Pete lebih mudah mencarinya. Semua yang dilakukan Pete demi menepati janji mengantarkan Escada pulang ke tanah kelahirannya, meski hanya jasadnya. Mereka harus menyeberangi perbatasan dan melintasi gurun ke Meksiko. Norton juga harus ikut agar bisa langsung meminta maaf pada keluarga Escada. Untuk mencegah Norton melarikan diri, Pete melepas sepatunya. Norton tak rela, perjalanan ini berbahaya dan ia mungkin tak selamat. Tapi Pete menghajarnya dengan sikutan, dan Norton pun diam tak berkutik. Setelah itu, 3 orang dan 4 kuda mulai mencari akar. Untuk menghindari polisi, Pete memilih jalur pegunungan. Norton yang tidak mau ikut tetap memomel, tapi Pete tidak menggubrisnya. Keesokan pagi, kepala polisi datang ke rumah Escada. Di meja hanya ada seragam kerja Norton. Jin Zhang segera menebak maksud Pete lalu memberitahu petugas patroli perbatasan. Kedua pihak mengeluarkan peta, dan setelah menganalisis, mereka memutuskan bergerak terpisah. Tak lama, kepala polisi menemukan jejak mereka dan lewat teropong memastikan itu memang mereka. Saat hendak menarik pelatuk, kepala polisi menghentikan aksinya. Norton memang bersalah, juga menutupi kebenaran. Tak lama, Pete dan lain-lain mendaki punggung gunung, di samping tebing curam, di bawah jalan setapak sempit. Situasi ini hampir membuat Norton ketakutan sampai mongongpo. Tapi sebelum itu, kuda pembawa barang di belakang terkejut, lalu jatuh ke jurang dan hancur. Hal ini membuat Norton ketakutan, dia hanya bisa diam-diam bersyukur yang jatuh bukan dirinya. Malam itu mereka beristirahat di gua, bau mayat membusuk membuat Norton tidak bisa tidur. Norton baru bangun, siap pindah ke tempat lain. Namun, dia diminta kembali ke tempat semula. Saat kembali, Norton melihat wajah mayat itu sudah dipenuhi semut. Pete buru-buru mencoba menangkap semut dengan tangan, tapi malah digigit, lalu menuangkan sebotol minuman keras ke mayat itu dan membakarnya. Cara ini cukup efektif mengusir semut, hanya saja aromanya kurang sedap. Keesokan harinya, di perjalanan, dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah. Setelah persediaan mereka jatuh ke jurang, Pete meminta garam ke rumah itu untuk mengawetkan buruan. Di sana hanya ada lelaki tua buta yang mencium bau busuk, dan Pete berbohong itu kapsul buruannya. Pete ingin meminjam garam untuk pengawetan, tapi tidak tahu persediaan lelaki tua itu hampir habis. Lelaki tua menyarankan Pete mengambil dari halaman. Norton, atas perintah Pete, mengambil cairan dan menuang setengah ember ke mayat. Pete berkata, mulai sekarang, semut tak akan memakan saudaraku. Norton mengira Pete sudah gila. Saat itu, lelaki tua mengajak makan, tapi hanya ada sup encer hambar. Pete penasaran, apakah lelaki tua itu tinggal sendiri. Lelaki tua itu berkata, anakku biasa datang membawa persediaan, tapi sudah 6 bulan dia tak datang. Untung tahun lalu aku menimbun makanan, kalau tidak, rumah ini sudah lama tak bisa masak. Setelah makan dan berterima kasih, mereka bersiap pergi. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba meminta Pete menembaknya, yakin anaknya takkan kembali. 6 bulan lalu, anaknya didiagnosis kanker stadium akhir. Dia ingin mengajak ayahnya pindah ke kota, tapi ayahnya menolak. Dia juga pernah berpikir mengakhiri hidup, tapi sebagai orang beriman, bunuh diri adalah dosa. Mendengar itu, Pete murung dan berkata, aku juga tidak ingin menentang kehendak Tuhan. Setelah berpamitan, mereka melanjutkan perjalanan, lalu Norton menyarankan Pete untuk kembali. Aku membunuh Escada tanpa sengaja. Jika kau biarkan aku kembali, aku janji tak akan mempermasalahkan atau menuntutmu. Pete tetap diam, hanya melanjutkan perjalanan. Setelah lama berjalan, mereka sampai di padang pasir. Matahari membuat tanah sangat panas, kuda pun tak tahan. Pete jatuh dan tertimih kudanya, tak bisa lepas. Melihat itu, Norton turun dan kabur, berlari menyelamatkan diri.
Dengan susah payah, Pick lepas dan marah. Ia mengangkat pistol, ingin menembak Norton, tapi urung. Di padang pasir, Pick berpikir, kita lihat sejauh mana kau bisa lari. Ia menunggang kuda, perlahan mengikuti jejak Norton. Tak lama, kaki Norton lecet dan terluka. Meski merobek celana untuk alas kaki, ia tetap kelelahan dan duduk di semak. Melihat pete mengejar dari jauh, Norton yang keras kepala kembali berlari. Kejar-kejaran pun berlanjut. Tak peduli seberapa jauh Norton berlari, pete tetap mengikuti dengan tenang. Saat melewati gua batu, Norton masuk ke salah satu gua, mencoba mengecoh pete. Tanpa diduga, ia justru masuk ke sarang ular deri. Belum sempat bereaksi, ia sudah digigit ular. Meski berteriak minta tolong, tetap tak ada gunanya. Tak lama, sekelompok imigran gelap Meksiko lewat dan menemukan Norton pingsan di gua. Pete juga tiba. Pemimpin kelompok itu berkata, ada wanita yang mengerti obat herbal. Wanita itu bisa selamatkan nyawa Norton, kalau tidak, dia akan mati. Pete ingin pemimpin bawa mereka berobat, berarti harus lewati perbatasan ke Meksiko. Sementara itu, petugas patroli perbatasan temukan mereka, tutup satu-satunya jembatan sungai. Sadar pete yang dicari, pemimpin itu tertawa, berkata ini pertama kali dia bantu orang Amerika selundup ke Meksiko. Awalnya dia ingin memeras mereka, tapi dengan pete berpengalaman, dia tidak untung banyak. Dia setuju membawa mereka melewati patroli perbatasan dan menyeberang ke Meksiko dengan seekor kuda. Sampai di tepi sungai, Norton sadar dari pingsan. Linglung, dia memaki-maki terus. Pete tak beri kesempatan, dengan lasso, dia seret Norton ke air. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah wanita itu. Wanita itu hanya melirik Norton lalu menolak mengobatinya. Ternyata, Norton yang temperamental suka memukuli imigran gelap. Dan hidung wanita itu baru saja patah dipukul Norton saat dia tertangkap menyeberang. Setelah pete memohon, wanita itu luluh dan setuju menyelamatkan Norton. Karena Norton butuh perawatan, pete harus tinggal di sana beberapa hari. Menatap matahari senja di negeri asing, 2 gelas kesepian di pegunungan menambah racun, hati pete yang bersalah pun mabuk. Setengah sadar, ia menelepon pemilik restoran wanita itu, mengajak menikahlah denganku di Meksiko. Ajatan itu ditolak mentah-mentah. Pete merasa tidak enak. Bukankah kamu bilang aku satu-satunya? Tapi pemilik restoran menjawab, kita sudah setua ini, cukup urusan fisik saja. Kenapa masih baper? Ia langsung menutup telepon. Pete kecewa, hanya bisa meratapi nasib. Ia ingin curhat pada sahabatnya, tapi melihat rambut temannya berantakan, ia hanya menepuk pelan, hampir membuat temannya botak. Beberapa hari kemudian, Norton sadar dari koma. Setelah memeriksa, wanita itu memastikan keadaannya baik, lalu membawa kopi panas dan menyiramkannya ke saudara Norton, lalu memukulnya dengan keras. Sekarang sudah berhasil. Norton yang sudah pulih ingin membantu di ladang. Melihat hidung lawannya yang patah karena pukulannya, tak jelas apa yang mereka pikirkan. 2 hari kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Karena pegunungan di depan tak bisa dilewati dengan kuda, pete membuka borgol Norton dan memintanya pakai sepatu. Pete memperingatkan, jika kamu melarikan diri lagi, kamu tahu akibatnya. Norton yang pernah merasakan akibatnya menurut dan setuju. Kampung halaman Estrada sudah dekat. Mereka bertemu pemburu yang baru saja membunuh beruang. Pete ingin membeli sedikit daging, tapi para pemburu dengan murah hati mempersilahkan mengambil tanpa membayar. Pemburu ramah mengajak Norton minum, dan Norton pun tidak sungkan, ia menikmatinya. Namun, ketika ia melihat di televisi satelit sedang diputar sinetron favorit istrinya, Norton langsung menangis seperti anak kecil. Saat itu, ia sangat merindukan istrinya dan kehidupan tenang. Tapi ia tidak tahu istrinya sudah lama pergi dari kota kecil itu. Keesokan harinya, mereka tiba di dekat tujuan. Tempat ini seperti di peta, ia hanya perlu menemukan desa Ximenez, kampung halaman Estrada. Pete masuk ke toko kelontong dan bertanya pada pemilik. Tapi ia diberitahu di sekitar sini, dalam radius 10 mil, hanya ada satu desa ini, tidak ada desa Ximenez. Pete buru-buru mengeluarkan foto sahabatnya dan bertanya lagi. Pria itu bilang di sini tak ada pria seperti di foto, tapi wanita di foto memang tinggal di sekitar sini. Melihat mereka tertawa, Pete makin bingung. Ia menemui wanita itu dan menyampaikan tujuannya, tapi wanita itu marah. Dia tidak kenal Estrada dan tak tahu dari mana Pete dapat foto itu. Suami saya masih hidup dan sehat di rumah. Jangan cemarkan nama baik saya, atau saya tuntut Anda. Melihat keseriusan wanita itu, Pete yakin dia jujur. Wanita itu menyarankan Pete bertanya ke kepala desa yang mengenal semua orang di sini. Jawaban kepala desa tetap sama. Di daerah ini tidak ada desa seperti itu, juga tidak ada orang bernama Estrada. Namun Pete tidak menyerah, membawa peta sahabatnya dan mencari, berkeliling pegunungan, menemukan kampung halaman Estrada. Norton benar-benar sudah tidak tahan, sahabatmu pasti membohongimu, tempat seperti itu tidak ada. Ia mengeluh keras, tapi Pete tenggelam dalam kenangan, ia masih ingat Estrada menggambarkan kampung halamannya di antara 2 bukit, sungai di depan rumah, taman bunga harum, dan jika merentangkan tangan seolah memeluk pegunungan. Tempat itu sangat indah, membuat orang merindukannya, keindahannya seperti bukan dari dunia ini.
Karena keindahannya seperti bukan dari dunia ini, mungkin tempat seperti itu memang tidak pernah ada. Ini berarti Estada berbohong, dia hanya lajang yang tertangkap kamera dalam foto orang lain, tidak punya istri, anak, atau keluarga. Dia pengembara yang mengasingkan diri, itulah sebabnya dia pergi ke negeri asing mencari keindahan. Seperti pete yang tak bisa menemukan keadilan di dunia nyata, Estada pun mengatasi rintangan dan tetap berpegang pada prinsip hatinya. Bagaimana manusia harus menjalani hidup pada dasarnya, itu tentang mencari jalan di tempat tak ada jalan dan mencari cahaya di tempat tak ada cahaya, meski dunia ini tidak yang aku inginkan, tapi aku tetap tidak akan kehilangan semangat mencari. Pete terus mencari, seperti penganut agama taat, sampai dia menemukan tempat indah dengan pegunungan dan sungai seperti kata Escada. Melihat pemandangan di depannya, dia tersenyum lega. Ini Ximenez. Dia menunjukkan foto itu kepada Norton, dan Norton menjawab kenyataannya akhirnya telah kamu temukan. Setelah itu, mereka bersama memperbaiki dinding batu terbengkalai. Mereka tidak hanya membuat atap sederhana untuk rumah itu, tapi juga menggantung papan nama Ximenez di depan, menjadikan tempat ini rumah impian Escada. Setelah selesai, Pete memerintahkan Norton menggali lubang kubur, lalu mereka memakamkan Escada untuk ketiga kalinya. Selesai, Pete menarik Norton ke pohon besar, menempelkan foto Escada di pohon itu, dan memaksa Norton mengaku dosa di depan foto itu, memohon ampun, atau masuk neraka. Norton mulai kesal, sudah dikubur, kenapa masih harus ritual seperti ini? Aku juga tidak percaya ada neraka. Pete langsung mengeluarkan pistol. Jika dia tahu arti masuk neraka, Norton ketakutan buru-buru meminta maaf. Setelah Pete pergi, dia masih menangis dan mengaku dosa. Karena takut mati, dia sungguh merasakan malang Escada. Empati ini sudah lama hilang. Setelah Norton menyesal dan mengaku dosa semalaman, keesokan harinya Pete tiba-tiba berkata, kamu boleh pergi. Norton tak percaya, karena dia mengira Pete akan memaksanya mati bersama Escada. Pete tidak menjelaskan apa-apa, hanya meninggalkan seekor kuda untuk Norton lalu pergi. Melihat punggung yang kesepian itu, Norton tiba-tiba teriak lantang. Itulah tadi alur cerita film The Three Burials of Melquiades Escada. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.